kita sudah akan melangkah terkait dengan acara teknis keterkaitannya dengan overview FCP, yang mana untuk overview FCP ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Investigasi 2 BPKP, yaitu Bapak Sutrisno, yang mana dulu sudah pernah ya Pak ya, sebenarnya kita juga keterkaitannya dengan sosialisasi FCP ya Pak. Ya, ini mudah-mudahan akan menambah, memantapkan dalam pelaksanaan pembangunan FCP di lingkungan Badan POM. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Sutrisno, waktu dan tempat kami silahkan. Baik. Untuk konsumsinya silahkan Bapak Ibu mengambil sendiri di tempat masing-masing ya. Ya silahkan Pak Sutrisno. Siap. Mungkin saya langsung persiapan ini dulu ya Bu, saya slide ya, dulu ya. Baik Pak. Nanti ke ini kelamaan. Slide show. Kan nggak lari-lari nih Pak slide-nya ya. Kenapa Pak? Slide lari Pak. Oh iya bentar. Oke. Wah gawat nih. Bentar. Slideshow. Maaf bentar ya Bu. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Let's go. Share. Oke. Bisa. Ya. Bapak Ibu sudah kelihatan belum ya? Belum Pak, belum. Belum Pak Tris. Masih hitam gambarnya. Hitam ya? Udah ya? Udah slide-nya udah kelihatan. Lagi proses pada nih. Ya mantap Bos. Sudah oke Pak. Baik. Yo. Mas. Ya. Baik, Bu Jul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Jul,
Inspektur 2 BP POM dan ada Ibu Inspektur 1 juga hadir. Kemudian Bapak-bapak pejabat eselon 2 di lingkungan BP POM, baik pada unit pusat maupun Balai Besar POM, dan Bapak-bapak Kepala Perwakilan BPKP, serta Bapak Ibu Koordinator Pengawasan, dan semua yang hadir pada kegiatan hari ini yang tidak dapat kami satu-satu. Kami akan menyampaikan sedikit mengenai overview terkait fraud control plan. Betul Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ya Bu Julia, Ya, betul Pak. tahun yang lalu kami sudah menyampaikan materi ini, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Sangat lama untuk kemudian menindaklanjuti pada Iya, Pak. mudah-mudahan lamanya waktu tidak akan berpengaruh terhadap kerjasama kita. Terima kasih, tentu kembali kami sampaikan BP POM sangat responsif menjawab surat kami yang baru kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan mudah-mudahan ke depan kerjasama ini terutama terkait dengan rencana kita untuk melaksanakan kegiatan FCP tematik pada kegiatan prioritas penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan serta upaya Badan POM dalam penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami akan awali barangkali karena sebenarnya sebahagian dari yang kami sampaikan ini sudah sebagian disampaikan oleh Bu Deputi tadi. Mungkin beberapa hal mungkin kita lewati saja. Termasuk latar belakang tadi Bu Deputi sudah menyampaikan secara rinci terkait dengan latar belakang kenapa sih FCP perlu. Kenapa sih kita perlu dalam penanganan fraud, bukan hanya penanganan represif, tapi juga kita perlu penanganan di wilayah preventif bahkan edukatif. Poin kita adalah barangkali Bapak Ibu kenapa ini perlu, karena memang tidak ada satupun organisasi di Indonesia ataupun dimanapun yang bebas dari risiko fraud, dari risiko kecurangan. Termasuk kita BPKP juga Balai POM dalam melaksanakan tugas yang diembannya, dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu tidak akan lepas dari risiko fraud, risiko kecurangan. Itulah Bosin bukan kayak gini, Bos. Itulah alasan utama kita kenapa FCP itu perlu. Nah, mungkin untuk merefresh kembali Bapak Ibu, untuk merefresh kembali sedikit kami memberi pemahaman kembali kepada Bapak Ibu terkait dengan fraud. Ada banyak definisi fraud, ada banyak definisi kecurangan, bahkan jika kita cermati barangkali di Indonesia kecurangan dengan bahasa lain bisa disebut korupsi. Undang-undang KPK barangkali membagi korupsi ke dalam 3 jenis yang kemudian dipersingkat, yang kemudian dipersempit ke dalam 7 kegiatan. Intinya Bapak Ibu, karakteristik dari fraud adalah perbuatan yang tersembunyi. Karena sifat dari fraud ini hidden, tersembunyi, maka diperlukan treatment, maka diperlukan alasan-alasan, maka diperlukan penanganan yang salah satu penanganannya nanti adalah pembenahan sistem, perbaikan tata kelola. Yang di dalam perbaikan tata kelola itu salah satunya mungkin yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah FCP. Yang pertama, fraud is hidden, tersembunyi, ada upaya penipuan dan ketidakjujuran, keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Nah, ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Sari bahwa fraud atau peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di kita barangkali akan lebih baik kita menanganinya di awal. Akan lebih baik kita melakukan pencegahan daripada ketika fraud itu kemudian sudah terjadi. Ketika kemudian kita mengintervensinya dengan tools represif. Itu kira-kira kurang lebih. Nah, ini barangkali hanya sepintas saja barangkali. Kalau kita lihat lebih lanjut,
fraud sebagaimana disampaikan oleh ACFE. Mereka membagi fraud ke dalam 3 jenis, ada korupsi, penyalahgunaan aset, dan penyimpangan atau pelakuan fraud dalam financial statement. Itu sepintas. Nah, korupsi sendiri Bapak Ibu, kalau kita cermati dari slide ini, ACFC membagi korupsi dalam 4 hal, yaitu conflict of interest, suap, pemberian tidak sah, dan economic extortion. Itu kurang lebih. Nah, ini yang saya sampaikan tadi barangkali Bapak Ibu yang harus kita cermati sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi, membagi 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang menyebar ke dalam 13 pasal maksud saya, yang kemudian kalau itu dipadatkan, kalau itu kemudian diperas lagi, bisa dikelompokkan ke dalam 7 jenis korupsi yang meliputi kerugian keuangan negara, kemudian suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan perbuatan curang. Poin saya barangkali terkait dengan slide ini Bapak Ibu, yang perlu kita pahami adalah ada kegiatan-kegiatan yang barangkali selama ini kita merasa kita memahami dan kita berpikir itu suatu hal yang biasa, padahal sebenarnya ranahnya sudah ranah korupsi. Ranahnya sudah ranah TPK. Oleh karena penting bagi kita, hal yang bagus bagi kita, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti dan merefresh kembali, jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini ranahnya sudah mulai salah. Wilayahnya sudah mulai korupsi, atau arahnya sudah mulai tidak benar. Nah, dasar-dasar ini kemudian yang memberi keyakinan kepada kami, yang memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa FCP itu kemudian nanti perlu kita bangun. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi Bu Deputi sudah menyampaikan beberapa teori terkait dengan fraud. Di kesempatan ini saya ingin memperdalam karena akan dikaitkan dengan apa yang akan kita lakukan. Ada 2 teori fraud besar, teori fraud yang terkenal, yang biasa kita gunakan, yang biasa kita pakai ketika kita ingin menjelaskan konsep-konsep terkait dengan penanganan fraud. Menjelaskan konsep-konsep penanganan korupsi. Yang pertama, penyebab fraud yang digambarkan oleh teori Ghosn. Yang kedua adalah penyebab fraud yang digambarkan dalam teori fraud triangle. Yang pertama barangkali kalau Bapak Ibu cermati teori Ghosn, yaitu adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan expose, 2 penyebab dari fraud dari teori ini, misalnya greed dan need, itu penyebab yang ada pada individu. Penyebab ada individu. Penyebab yang dia melekat pada sifat individu manusia. Misalnya keserakahan. Keserakahan itu melekat pada individu manusia. Yang kedua, kebutuhan itu juga melekat pada individu manusia. Kenapa kita perlu memahami teori ini Bapak Ibu? Karena dalam membangun FCP, kita akan memperhatikan bagaimana kita mengintervensi, bagaimana kita mengeliminir penyebab-penyebab ini. Kemudian opportunity dan expose, ini lebih kepada institusi, lebih kepada lembaga. Kesempatan. Orang mempunyai lebih banyak kesempatan, mungkin secara sederhana kita bisa katakan pada institusi dengan pengawasan intern yang lemah. Dengan institusi yang tidak mempunyai tools pencegahan anti korupsi yang baik. Pada institusi yang sama sekali tidak peduli pada sistem anti korupsi. Oleh karenanya, intervensi kita hari ini, intervensi kita yang kita tawarkan pada hari ini adalah dengan membangun FCP. Kita membangun satu sistem yang kita sebut FCP. Yang kedua, yang juga penyebab korupsi yang terkait dengan kelembagaan, yang terkait dengan institusi adalah expose. Lemahnya expose dari institusi. Orang yang salah nggak pernah diumumkan. Atau barangkali dari sisi negeri ini sendiri. Misalnya hukuman relatif ringan. Atau tidak ada pemiskinan. Atau orang sudah hitung-hitungan ini melakukan fraud.
toh di penjaranya bentar, nanti keluar dari penjara masih banyak duitnya, misalnya seperti itu. Nah, ini juga membantu kita memberi satu cara bagi kita bagaimana untuk menutup celah-celah ini. Ternyata expose itu perlu. Ternyata untuk salah satu cara untuk mengeliminir fraud itu kita melakukan expose. Kemudian Bapak Ibu yang juga saya akan coba sampaikan di kesempatan ini adalah terkait dengan teori fraud triangle. Opportunity ini sama dengan teori Ghosn. Mungkin yang berbeda yang kedua adalah pressure dan rasionalisasi. Tekanan. Tekanan Bapak Ibu bisa jadi tekanan dari internal maupun tekanan dari eksternal. Tekanan internal mungkin ada di kantor barangkali. Tekanan di kantor. Tekanan pimpinan, tekanan sahabat-sahabat di kantor, teman-teman di kantor. Ini bisa menyebabkan orang, bisa menyebabkan individu di kantor itu melakukan fraud. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya rasionalisasi. Bisa rasionalisasi cara berpikir, juga rasionalisasi cara bertindak. Misalnya ada sebahagian orang berpikir seperti ini. Saya kan ngambil sedikit dari negeri ini, toh yang saya berikan sudah banyak misalnya. Saya ngambil sedikit, toh nanti akan saya kembalikan. Saya hanya melakukan seperti yang sebelumnya pejabat yang saya gantikan melakukan, toh tidak apa-apa. Nah, pikiran-pikiran yang merasionalisasi seperti ini, menurut teori ini juga bisa mengakibatkan terjadinya peristiwa fraud, terjadinya peristiwa korupsi. Itulah Bapak Ibu beberapa hal kalau dari segi teori yang bisa kita jadikan dasar mengapa kemudian kita perlu melakukan intervensi dengan membangun sistem tata kelola dengan baik, yang salah satu tata kelola yang akan kita bangun itu adalah FCP. Alasan yang lain Bapak Ibu, mengapa perlu kita membangun FCP? Yang kita tahu bahwa FCP wilayahnya adalah wilayahnya penanganan secara preventif. Yang pertama tentu seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Deputi, jika sudah terjadi fraud, sudah terjadi korupsi, mengakibatkan kerugian yang biasanya kerugian itu tidak kecil, yang biasanya kerugian itu besar. Yang kedua, pengembalian atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil. Bapak Ibu kalau mungkin lihat berita-berita di koran, berita-berita di mass media dan lain-lain, nilai kerugian keuangan negara sangat-sangat besar. Bahkan ada beberapa kasus nilainya sangat fantastis. Tapi sesungguhnya nilai uang yang kembali ke kas negara mungkin sangat kecil dibandingkan dengan itu. Itulah sebabnya mengapa perlu kita cegah di awal, perlu kita lakukan preventif di awal. Yang ketiga tentu bagi kita semua, bagi organisasi kita, semakin baik kita mengelola organisasi kita, misal dengan melakukan pencegahan di awal, itu akan memberikan reputasi, akan memberikan image, akan memberikan citra yang lebih baik kepada institusi kita. Bukan hanya institusi, barangkali juga kepada pribadi-pribadi kita. Toh sebenarnya kalau kita mau jujur, citra organisasi, citra lembaga, citra institusi, itu merupakan gabungan dari citra individu-individu, citra insan-insan yang ada di organisasi itu. Yang keempat barangkali yang juga alasan mengapa perlu preventif, mengapa perlu FCP kalau nanti lebih spesifik, karena proses litigasi itu menyita waktu dan biaya. Biasanya butuh waktu yang panjang. Biaya juga biasanya sangat-sangat besar. Baik bagi aparat hukum atau bagi kita yang ada di organisasi. Ketika APH barangkali melakukan audit, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atau bahkan melakukan penyelidikan atau bahkan penyidikan, itu akan menyita waktu dan biaya. Bahkan barangkali kita menghadapinya akan sampai pada wilayah yang sangat melelahkan. Kemudian yang terakhir, di antara alasan-alasan yang coba kita identifikasi mengapa kita perlu melakukan tindakan preventif atau dalam lebih spesifik, mengapa kita perlu membangun FCP sebagai salah satu tools preventif mendorong pencapaian tujuan organisasi. Kita harapkan dengan melakukan pengelolaan secara preventif terhadap isu-isu fraud, pencapaian tujuan akan lebih cepat, pencapaian tujuan akan lebih murah, pencapaian tujuan akan lebih dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Nah,
Ini tadi sudah digambarkan oleh Bu Deputi bahwa yang kita harapkan ke depan barangkali grafik referensi kita selaku APIP barangkali selaku aparat pengawas kita akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan preventif karena memang represifnya sudah tidak ada atau karena memang represifnya sudah berkurang. Jadi kurva represifnya mulai menurun. Yang lebih banyak kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan preventif atau bahkan kegiatan-kegiatan edukatif. Mungkin langsung ke FCP Bapak Ibu, karena nanti kita akan lanjutkan, mungkin nanti Mas Kris akan memandu diskusi dengan kegiatan yang akan segera kita lakukan beberapa minggu ke depan. FCP barangkali secara teori, secara definisi, kita bisa katakan adalah pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik, secara khusus. Jadi pengembangan pengendalian artinya bisa dikembangkan dari pengendalian yang ada. Tadi Bu Deputi mengatakan apa bedanya dengan SVIP, barangkali ini menjadi pelengkap oleh SVIP. Apalagi di BP POM tadi, Bu Jul sudah mengatakan bahwa saat ini BP POM maturitas SPIP, kapabilitas APIP-nya sudah level 3 penuh dan menuju level 4. Bahkan saat ini sudah manajemen risikonya sudah juga diintegrasikan dengan ISO 2001 ya Bu ya. ISO 2001 2015 ini sangat bagus sehingga nanti FCP akan menjadi jaring terakhir apabila ada hal yang bolong-bolong di SPIP dan di manajemen risiko. Nah, pengembangan pengendalian yang dirancang secara khusus untuk mencegah, menangkal, mendeteksi dari 3 hal ini, cegah, tangkal, deteksi, dan merespon kejadian yang berindikasi korupsi. Jadi tools yang akan kita bangun ini diharapkan dapat mencegah, menangkal, dan mendetek dari awal, dan respon kita terkait dengan indikasi fraud yang mungkin muncul atau simptom fraud yang mungkin muncul di institusi kita. Sehingga kalau kita lihat nanti di muara akhirnya itu nanti kita harapkan bahwa di institusi kita, di BP POM, kita punya budaya organisasi, memang betul-betul budaya organisasi anti fraud. Kita punya kepemimpinan yang memang kepemimpinan itu punya komitmen yang luar biasa terkait dengan anti fraud ini. Punya kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan-kebijakan itu muaranya adalah didasarkan pada bagaimana agar semua kegiatan itu berorientasi kepada anti fraud. Sistem tersebut ditandai dengan adanya penguatan pengendalian fraud dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada sesuai dengan kondisi masing-masing organisasi. Jadi prinsip tata kelola, misalnya transparansi, akuntabilitas, responsibility, akuntabel, dan fair misalnya, itu menjadi dasar di samping prinsip-prinsip clean governance. Clean government maksud kami. Nah, mungkin konsepnya seperti yang tadi sudah ini mungkin saya tidak perlu ulangi lagi karena intinya adalah kita melakukan cegah, tangkal, dan detect terkait dengan fraud. Bapak Ibu, kita akan coba lanjutkan dalam penerapan FCP. Barangkali hal yang penting bagi kita adalah komitmen pimpinan. Mungkin at the top itu jadi hal yang penting. Di mana dalam hal ini adalah komitmen, keterlibatan dari pimpinan dan komunikasi ini penting. Jadi kita mengharapkan komitmen dari pimpinan dalam upaya untuk melakukan atau menerapkan FCP. Di mana komitmen tersebut bisa jadi dituangkan dalam pernyataan-pernyataan, dalam dokumen-dokumen, kemudian dalam tindakan, misalnya dalam setiap rapat-rapat, pimpinan itu menyampaikan komitmennya tentang fraud. Dalam setiap apel misalnya, dalam setiap pertemuan, selalu ada ungkapan-ungkapan, selalu ada statement pimpinan yang intinya meminta jajarannya, meminta pegawainya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya mengandung tindakan fraud.
bukan hanya itu saja, barangkali komitmen pimpinan yang kita butuhkan di sini, tentu setelah adanya pernyataan, tindakan, itu harus didukung dengan alokasi anggaran yang di dalamnya mencerminkan adanya kegiatan-kegiatan terkait dengan anti fraud ini. Misalnya kegiatan pelatihan anti fraud dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, di samping komitmen, barangkali keterlibatan juga menjadi hal yang penting. Pengendalian fraud menjadi hal yang penting dalam kegiatan perusahaan. Jadi, adanya kegiatan-kegiatan anti fraud yang dilakukan oleh institusi, yang dilakukan oleh lembaga, itu melibatkan pimpinan. Kita pagi ini melihat komitmen yang sangat bagus dari jajaran pimpinan BP PON, di mana bukan hanya komitmen yang ditunjukkan, tapi jajaran pimpinan ikut terlibat dalam dan berpartisipasi dalam kegiatan awal launching kegiatan kita terkait dengan FCP ini. Kemudian komunikasi, Bapak Ibu, komunikasi antara atasan bawahan, komunikasi antara bawahan dengan bawahan, komunikasi antar sesama, ini internal dan eksternal organisasi itu juga menjadi hal yang penting di dalam FCP, sehingga akan terbangun komunikasi yang positif dan budaya anti fraud ini. Yang kita harapkan di akhir barangkali, izin Bapak Ibu sambil ngopi dulu ini kan, karena kalau sendiri begini nih. Baik, yang diharapkan nanti adalah walaupun tidak sepenuhnya barangkali yang kita harapkan adalah kita punya pandangan, punya prinsip, punya mindset barangkali terhadap fraud itu adalah zero tolerance. Kita tidak mentoleransi adanya fraud sama sekali. Misalnya aplikasinya, penerapannya adalah dengan penegakan disiplin kepada orang-orang yang melakukan fraud dengan benar, atau respon hukum yang jelas atas pelaku-pelaku fraud. Nah, masih di level pimpinan barangkali Bapak Ibu, masih di level manajemen puncak barangkali, setting the tone at the top barangkali, ini kurang lebih diartikan barangkali sikap, kebijakan, atau gaya dari seorang pemimpin, seorang pimpinan, di mana sikap dan sikap kebijakan itu mencerminkan sikap kebijakan anti fraud. Misalnya memberikan contoh yang positif, kata dan perbuatan. Barangkali yang susah di kita itu perbuatan. Kalau kata barangkali gampang, memberikan arahan-arahan gitu, memberikan pencerahan-pencerahan anti fraud, tapi dalam prakteknya barangkali itu yang susah. Kemudian manajemen atau pimpinan harus berperilaku sesuai dengan etika. Kita tahu bahwa semua institusi, semua lembaga korporat punya aturan atau kode etik. Code of conduct mungkin kalau dalam dunia korporat, kode etik atau aturan perilaku kalau dalam dunia kita, itu betul-betul sudah harus pimpinan sudah harus berperilaku sesuai dengan itu. Bagaimana ketika dia di kantor, di luar kantor, bagaimana hubungannya dengan kolega, bagaimana dengan bawahan, itu harus betul-betul sesuai dengan aturan perilaku. Bersikap tegas terhadap perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan kode etik dan nilai organisasi. Ini juga penting. Ini juga penting. Karena sikap tegas, penegakan aturan yang jelas sesuai dengan kode etik, itu akan membantu, itu akan mendorong tidak munculnya pelaku-pelaku baru terkait dengan fraud. Kemudian perlakuan yang sama terhadap seluruh insan organisasi, nggak ada tebang pilih. Nggak ada perilaku ini kepada orang-orang tertentu, terhadap kelompok-kelompok tertentu, terhadap individu yang dia mempunyai hubungan-hubungan tertentu. Nah, ini harus bahwa seorang pimpinan diharapkan punya standar yang sama, punya perilaku yang sama kepada seluruh insan dalam organisasi, sesuai dengan fungsi, dengan tugasnya tentu. Manajemen itu mengembangkan kultur budaya sesuai dengan code of conduct.
Nah, Bapak Ibu, ada 10 atribut yang kita kembangkan di dalam FCP. Sepintas ini atribut-atribut ini nanti akan coba saya jelaskan karena ini overview. Nanti Bapak Ibu di sesi selanjutnya mungkin akan mendiskusikan ini. Di overview ini saya akan menjelaskan 10 atribut ini secara singkat. Yang pertama, di dalam FCP kita ingin mengembangkan bahwa setiap organisasi itu mempunyai kebijakan anti fraud. FCP mensyaratkan, fraud control plan mensyaratkan dari 10 atribut yang pertama adalah kebijakan anti fraud. Yaitu merupakan kerangka implementasi FCP di satu organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi dari organisasi. Jadi ada kebijakan yang dituangkan dalam secara tertulis oleh pimpinan tertinggi organisasi. Ini bentuk komitmen yang tadi. Kebijakan anti fraud tercermin dalam tatanan strategis yang terus. Kalau bisa mungkin dalam pernyataan visi sudah menunjukkan anti fraud atau dalam misi, tujuan, sasaran strategis serta dioperasionalkan dalam program dan kegiatan organisasi. Jadi dokumen-dokumen visi, misi, tujuan yang mencerminkan kebijakan anti fraud itu kita harapkan dari penerapan FCP ini. Misalnya isinya itu ruang di dalam kebijakan anti fraud itu ada ruang lingkup pengendalian fraud. Apa sih yang pengendalian fraud menurut institusi? Bagaimana mereka melakukan pengendaliannya? Komitmennya apa gitu? Aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pengendalian fraud? Kemudian melakukan demonstrasi integrasi fraud, risk management ke pengendalian fraud. Nanti mungkin secara detail akan dibahas secara teknis nanti dalam sesi selanjutnya. Nah, masih kebijakan anti fraud Bapak Ibu, misalnya dalam visi, misi, sasaran, tujuan organisasi itu memuat nilai-nilai anti fraud tadi yang saya katakan. Kemudian komitmen pimpinan itu dituangkan dalam fakta integritas pimpinan. Bahkan mungkin kita sekarang fakta integritas di setiap awal tahun sudah ditandatangani oleh semua insan, semua personil di dalam institusi, di dalam organisasi. Kemudian punya rencana kerja untuk penyusunan kebijakan anti fraud. Kemudian rencana penganggaran untuk penyusunan kebijakan anti fraud. Kemudian peraturan SKDRC terkait dengan kebijakan anti fraud dan roadmap organisasi terkait dengan kebijakan terintegrasi dalam penanganan fraud. Jadi bisa diartikan bahwa 10 atribut FCP di dalam atribut 1 ini mestinya sudah harus tergambar. Misalnya contoh-contoh perilaku anti fraud pimpinan ini di pengembangan dari atribut 1 ini, apakah stakeholders misalnya apakah berkontribusi dalam pengembangan kebijakan anti fraud? Stakeholders baik internal maupun eksternal. Bapak Ibu, penting bagi kita kemudian nanti ketika kita berhubungan dengan stakeholders kita menyampaikan bahwa kita sudah punya kebijakan anti fraud. Sehingga respon stakeholder barangkali stakeholder yang berhubungan dengan kita mungkin diharapkan nanti stakeholder juga yang ada di wilayah yang sama. Stakeholders yang peduli akan anti fraud. Juga pimpinan juga harus memastikan bahwa seluruh pegawai itu sudah memahami kebijakan anti fraud yang digariskan oleh pimpinan. Oleh karenanya bukan hanya sekedar kebijakan barangkali, ada proses sosialisasi, ada proses internalisasi barangkali terhadap pedoman-pedoman ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, FCP juga mensyaratkan FCP yang kita bangun juga mensyaratkan bahwa institusi punya struktur organisasi pengendalian fraud. Misalnya struktur, mungkin kalau tidak dalam bentuk struktur, barangkali ada SK direksi terkait dengan struktur, bisa dalam bentuk komite misalnya,
bisa dalam bentuk bagian pengendalian fraud yang tugasnya sehari-hari, tugas pokoknya adalah melakukan atau menjalankan evaluasi, review, dan melaksanakan tugas-tugas terkait dengan penerapan fraud di organisasi itu. Jadi mungkin struktur yang diharapkan atau yang dimaksudkan sini bisa jadi berupa satgas, bisa jadi berupa komite, atau bisa jadi berupa bagian. Intinya adalah adanya struktur yang bertanggung jawab terhadap pengendalian fraud di dalam organisasi. Itu adalah atribut kedua. Yang ketiga, mungkin kita langsung yang ketiga aja. Yang ketiga, standar perilaku dan disiplin. Bapak Ibu, hal yang paling penting bagi FCP dalam membangun FCP adalah adanya standar perilaku dan disiplin. Standar standar perilaku mungkin secara sederhana saya ingin katakan, jika di korporat barangkali bahasanya adalah do and don't. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi standar perilaku ini mengatur apa yang boleh dilakukan oleh pegawai dan apa yang tidak boleh. Bukan hanya sekedar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, barangkali Bapak Ibu. Standar perilaku juga seharusnya mengatur pola hubungan. Pola hubungan, bagaimana hubungan atasan dan bawahan. Bagaimana hubungan bawahan dengan bawahan. Bagaimana hubungan sesama pejabat, pejabat dengan pejabat di bawahnya. Itu mestinya diatur. Bahkan untuk beberapa kasus kode etik, kasus code of conduct, beberapa contoh, pengaturan sampai kepada mengatur kondisi-kondisi dilematis yang dihadapi oleh institusi. Dan kondisi-kondisi khusus, misalnya kondisi khusus bagaimana menghadapi isu politik misalnya. Bagaimana menghadapi isu-isu di luar kantor yang itu bisa membantu, yang itu bisa mengakibatkan apabila dilanggar terhadap image daripada organisasi. Partai, pelaku menyimpang di luar, mabuk-mabukan misalnya, sampai ke sana mestinya diatur. Nah, standar perilaku itu harusnya sudah diketahui seluruh pegawai dan sudah dipahami oleh seluruh pegawai. Ini artinya standar perilaku bukan hanya dimiliki, tapi juga diinternalisasi ke semua pegawai. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari ini beberapa corporate besar barangkali mereka aturan perilakunya itu sudah seperti mainan sehari-hari. Jadi apapun yang mereka lakukan itu acuannya udah standar perilaku. Kemudian apabila mereka menghadapi kondisi dilematis tertentu mana yang harus dilakukan, mereka bisa lihat di standar perilakunya. Nah, unit pengawas ini layak ada di FCP yang tugasnya itu adalah memonitoring kepatuhan terhadap kode etik dan standar perilaku. Jadi ada orang yang melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk memastikan bahwa kode etik itu benar-benar dilakukan. Dan kemudian untuk pegawai yang tidak melakukan barangkali di unit pengawas ini diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi yang adil dan merata sesuai dengan porsinya. Mungkin kalau sanksi terkait dengan ini Bapak Ibu perlu perhatikan juga sanksi sebagaimana diatur oleh aturan kepegawaian. Barangkali wilayahnya adalah wilayah yang berbeda. Nah, yang ketiga ini masih standar perilaku, mungkin kita lewatkan saja. Intinya adalah apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini untuk mendukung perilaku pegawai, maka sesungguhnya institusi juga perlu membangun misalnya lingkungan kerja yang positif, misalnya fisik dan non fisik. Kemudian perilaku menyimpang akan lebih jarang terjadi ketika pegawai memiliki perasaan yang positif atas lingkungan kerja. Jadi ini hal-hal yang mendukung barangkali, hal-hal yang mendukung penerapan dari kode etik di lingkungan kerja, antara lain barangkali Bapak Ibu, dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Perilaku menyimpang akan lebih jarang terjadi ketika pegawai yang memiliki perasaan yang positif atas lingkungan kerjanya.
lingkungan kerja barangkali bukan hanya yang nampak di gambar ini yang lingkungan, tapi juga situasi kerja barangkali. Situasi menciptakan situasi positif antar pegawai. Kemudian tanpa lingkungan kerja yang positif akan memberikan kesempatan bagi pegawai yang kurang berintegritas untuk melakukan kecurangan. Nah, ini masih uraian tambahannya Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu baca aja barangkali. Yang keempat, manajemen risiko fraud. Ini mungkin tidak secara spesifik juga saya jelaskan, karena ini penting Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena kembali lagi ke penjelasan awal yang saya sampaikan, fraud is hidden, karena fraud itu tersembunyi, maka penting bagi kita untuk menerapkan manajemen risiko fraud, untuk dapat kemudian kita melakukan identifikasi, kemudian melakukan bagaimana kita akhirnya memitigasi risiko. Terutama di konteks kita hari ini adalah risiko fraud. Jadi dengan manajemen risiko fraud barangkali kita akan bisa kita harus mempunyai produk seperti fraud risk register, kemudian database risiko fraud, kemudian juga melakukan kajian-kajian atau analisis terhadap risiko fraud. Ini mungkin lanjut saja. Nah, hal yang penting dalam atribut selanjutnya di FCP barangkali Bapak Ibu yang kita bangun adalah kepedulian pegawai. Organisasi melakukan program atau kegiatan peningkatan pemahaman pegawai atas masalah fraud. Nah, ini mungkin bisa dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, studi banding, dan lain-lain. Inilah perlunya mengapa manajemen pimpinan itu mengalokasikan anggaran untuk penanganan fraud ini. Kemudian apakah program kegiatan tersebut efektif? Ini dilakukan evaluasi, dilakukan review, dilakukan telaahan apakah kegiatan-kegiatan anti fraud yang dilakukan dalam konteks membangun kepedulian pegawai itu sudah betul-betul efektif. Kemudian pelatihan-pelatihan yang relevan barangkali pelatihan mengenai fraud dan non-fraud, komitmen dan budaya organisasi anti fraud, reward dan punish terkait dengan fraud, kepedulian stakeholder dan whistleblower, WBS. Ini masih kepedulian pegawai, contohnya Bapak Ibu misalnya merasa pernah dilibatkan, ini ada pegawai-pegawai tertentu barangkali ketika kita tanya seberapa peduli dia kepada anti fraud barangkali akan lebih bisa merasa mereka dilibatkan jika mereka akan merasa lebih bermanfaat atau pegawai akan merasa lebih peduli apabila mereka pernah dilibatkan menangani atau berkaitan dengan fraud ini. Walaupun melibatkannya hanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Oleh karenanya Bapak Ibu membangun kepedulian pegawai itu salah satunya adalah dengan melibatkan pegawai sebanyak mungkin untuk kegiatan-kegiatan anti fraud. Termasuk dalam hal ini kegiatan memahami, termasuk membangun kepeduliannya untuk melaporkan jika mengetahui kejadian fraud. Mungkin bagian yang ini barangkali akan susah. Namun penting bagi kita untuk terus memberikan motivasi kepada pegawai agar pegawai bersedia melaporkan peristiwa fraud yang dialaminya. Ini bukan hanya sekedar melaporkan barangkali, tentu peristiwa fraud yang dilaporkannya itu betul-betul peristiwa fraud yang benar-benar terjadi. Jangan sampai peristiwa yang dilaporkannya itu bukan peristiwa-peristiwa yang sifatnya barangkali dalam tanda kutip misalnya fitnah misalnya. Kemudian menyampaikan nilai-nilai anti fraud pada stakeholders. Ini juga penting Bapak Ibu, bukan hanya ke pegawai kita barangkali, ke stakeholders di luar pegawai kita, barangkali kita juga menyampaikan nilai-nilai anti fraud terutama kepada pihak-pihak yang kesehariannya kita intervensi dengan penugasan kita. Nah, kemudian penting juga kita sampaikan promosi, mutasi, dan target individu. Jadi kita perlu sampaikan kepada pegawai kira-kira jika mereka melakukan kegiatan yang benar, ketika mereka melakukan kepedulian dengan fraud, ketika mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan fraud, maka dipastikan jenjang atau career path-nya
itu akan baik, akan benar. Kemudian mutasi dan target individu selaku organisasi itu sesungguhnya harusnya ketika dia bekerja dengan benar sesuai dengan standar dan tidak melakukan fraud akan benar dan akan menempuh karir sesuai dengan yang diatur oleh organisasi. Nah, juga kita lanjutkan Bapak Ibu, atribut yang lain, atribut yang keenam adalah sistem pelaporan anti fraud, sistem pelaporan kejadian fraud. Organisasi perlu memiliki sistem pelaporan pelanggaran. Jadi kita membangun sistem sedemikian rupa untuk mengungkapkan atau untuk memberi fasilitas kepada pelapor anti fraud. Kita bangun sedemikian rupa. Misalnya ada SOP atau pedoman bagaimana pelaporan pelanggaran itu dilakukan. Nah, kemudian secara periodik barangkali kita perlu melakukan evaluasi, kita perlu melakukan review apakah sistem tersebut efektif. Misalnya di dalam SOP atau pedoman pelanggaran itu, pedoman pelaporan memuat jenis kegiatan yang dapat dilaporkan. Jadi kita perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pelaporannya. Kemudian mekanisme pengaduannya seperti apa? Apakah pegawai bawahan langsung bisa melaporkan kepada Satgas yang tadi sudah dibentuk atau perlu secara berjenjang? Bila pelaku pelanggaran adalah pimpinan, bagaimana cara melaporkannya? Bila yang melakukan atasannya, bagaimana melaporkannya, itu perlu diatur. Kemudian jenis saluran pengaduannya, apakah melalui elektronik, melalui surat, atau disampaikan langsung, ini perlu diatur. Kemudian bagaimana pengelolaan saluran pengaduannya, siapa yang berhak mengakses kalau itu dilakukan secara elektronik, dan lain-lain. Nah, pengelolaan data, informasi, bagaimana kerahasiaannya. Sebab barangkali Bapak Ibu di sistem pelaporan ini orang tidak akan mau mengadu, orang tidak akan mau menyampaikan pelanggaran fraud yang diketahuinya atau yang dialaminya kalau kita tidak menjamin adanya kerahasiaan dari pengadu ini. Kemudian unit pengelolanya. Ini kurang lebih. Nah, ini masih sistem pelaporan pegawai misalnya. Kemudian stakeholder ini menyampaikannya kemana. Nah, ini yang saya katakan, mengapa pegawai enggan menggunakan menggunakan WBS. Bisa jadi karena rasa tidak aman, Bapak Ibu. Kemudian saluran pengaduan mungkin kurang update, misalnya kurang up to date. Pegawai tidak memiliki informasi mengenai kasus yang dilaporkan. Jadi nggak ada tindakan. Sudah dilaporkan sepi-sepi aja misalnya. Tidak ada sama sekali penanganan. Atau sudah dilaporkan berulang-ulang yang pegawai yang dilaporkan misalnya tidak diberi vonis apapun. Jika kemudian itu barangkali terbukti. Yang ketujuh barangkali ini lebih spesifik, lanjutan dari yang keenam, dari perlindungan pelapor. Komitmen organisasi untuk melindungi pelapor pelanggaran dari segala bentuk ancaman atau dampak negatif. Nah, bagaimana menjamin ini? Yang pertama tentu kita juga harus mempunyai SOP terkait dengan ini. Jadi bagaimana kita punya SOP terkait mekanisme perlindungan pelapor. Yang intinya adalah memuat segala bentuk ancaman, dampak kita identifikasi. Bisa ancaman fisik, tuntutan hukum, pemecatan, penurunan pangkat, dan mutasi. Jadi mekanisme perlindungan ini diatur sedemikian rupa. Kemudian peraturan atau keputusan bisa SOP, peraturan keputusan direksi terkait dengan perlindungan pelapor atau pedoman pengelolaan WBS. Ini tergantung mana yang akan kita gunakan. Intinya adalah di atribut ini bahwa kita menjamin ancaman fisik, tuntutan hukum, pemecatan, penurunan pangkat, dan lain-lain terkait dengan pelapor apabila dia melaporkan dengan benar dan tidak setelah dilakukan pemeriksaan bahwa laporan itu tidak didasarkan atas hal-hal yang lain, namun betul-betul karena ingin menyampaikan sesuatu yang bisa berdampak agar berdampak lebih baik kepada organisasi, selayaknya itu diatur bagaimana cara organisasi melindunginya. Nah, ini misalnya
untuk pegawai, pelindungan pelapor dari pegawai, misalnya mengetahui keberadaan kebijakan pelindungan pelapor, ini perlu disosialisasikan bahwa institusi punya atribut ini, punya aturan ini, punya SOP ini, punya SK direksi, punya SK pimpinan terkait dengan pelindungan pelapor, perlu disampaikan, dan perlu dipastikan bahwa pegawai memahami kebijakan tersebut, kemudian perlu juga bahwa kemudian memastikan bahwa pegawai merasa aman untuk melaporkan kejadian fraud. Jadi FCP menghendaki bukan hanya pembuatan pedoman, bukan hanya pembuatan SOP, bukan hanya pembuatan keputusan-keputusan pimpinan, tapi bagaimana kemudian keputusan-keputusan tersebut disampaikan kepada pegawai, keputusan-keputusan tersebut kemudian pegawai memahaminya, dan keputusan-keputusan tersebut kemudian mau dilaksanakan oleh pegawai. Bapak Ibu, penting bagi kita kemudian di FCP ini, di atribut ke-8 adalah mengatur kepedulian pelanggan dan masyarakat. Bagaimana kita itu peduli terhadap pelanggan dan masyarakat kita. Kita tahu bahwa kita besar, kita ada karena stakeholder. Kita tahu kita ada karena masyarakat. Kita tahu kita besar, kita ada karena mitra. Oleh karenanya, perlu suatu aturan, satu pedulian di kita, satu aturan, satu pedoman, satu SOP yang khusus mengatur kepedulian kita terhadap pelanggan dan masyarakat. Nah ini, apakah ada program kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan dan masyarakat mengenai bahaya fraud? Kegiatan ini tentu Bapak Ibu diawali dengan kita melakukan identifikasi terhadap siapa sih stakeholders kita. Kita mungkin perlu kembali meredefinisi dan mengelompokkan stakeholders kita. Sebagai institusi pemerintah, lembaga pemerintah, tentu kita punya stakeholders yang sangat luas. Misalnya stakeholders kita itu sampai kepada anggota dewan misalnya. Itu juga stakeholders kita. Bagaimana kita mengatur hubungan dengan anggota dewan misalnya. Atau yang hubungannya hanya sedikit misalnya. Yang kecil hubungannya. Misalnya wartawan, misalnya perguruan tinggi, juga kita perlu atur, kita perlu definisikan bagaimana kepedulian kita. Nah, dalam annual report misalnya itu sudah harus diatur nanti dalam laporan tahun, menyampaikan brosur, penyampaian informasi. Kegiatannya bisa jadi dalam penyampaian brosur, penyampaian informasi melalui sosial media, website, penyampaian langsung dalam setiap interaksi dengan pelanggan, gathering, pemasangan banner, iklan, atau SMS, dan lain-lain. Intinya adalah kita menyampaikan siapa kita, dan kita menyampaikan bagaimana kita berinteraksi dengan stakeholder, dan bagaimana kita sudah mempunyai budaya anti fraud di dalam organisasi. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting kita sampaikan kepada stakeholders? Kita harapkan kemudian stakeholders yang berhubungan dengan kita juga merupakan stakeholders yang peduli terhadap fraud. Kemudian prosedur investigasi, Bapak Ibu, pedoman audit investigatif misalnya, atau audit khusus, mungkin ini lebih kepada inspektorat, kepada lembaga, kepada SPI, satuan pengawas, di organisasi barangkali. Perlu bagi organisasi di dalam pedoman FCP ini mempunyai atau memiliki mekanisme investigasi terkait dengan fraud. Kegiatan-kegiatan apa saja, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang perlu ditangani dengan investigatif misalnya. Perlu dengan audit investigatif. Pelanggaran penyimpangan di mana saja yang perlu ditangani dengan audit investigatif, dan bagaimana cara melakukannya, ini mungkin perlu diatur. Ini menggambarkan bahwa kita sudah mempunyai kegiatan antisipasi ketika kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang berbau fraud, apalagi yang memang berdampak terhadap kerugian organisasi atau kerugian keuangan negara. Mungkin sebelum kita sampaikan ke APH, mungkin kita perlu mengatur, mungkin dilakukan audit investigatif dulu untuk preventif, untuk pencegahan secara internal. Nah, yang terakhir barangkali Bapak Ibu, pengungkapan pada pihak eksternal, dokumen pendukung misalnya, dokumen pendukungnya misalnya kebijakan direksi, SK direksi, dan lain-lain.
apakah sudah diterapkan pada organisasi terkait dengan kebijakan fraud ini. Jadi dokumen-dokumen pengungkapan pada pihak eksternal, misalnya kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang secara nyata kita melakukan hubungan, kepada pihak-pihak yang secara nyata kita melakukan transaksi. Ini loh institusi kita bahwa kita sudah mempunyai kebijakan anti fraud dan kita sudah melaksanakannya. Kurang lebih itu 10 atribut Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti dalam diskusi-diskusi lanjutan sebelum kita melaksanakan kegiatan ini akan bisa lebih dalam. Nah, sebenarnya Bapak Ibu proses implementasi FCP di kita itu tahapannya seperti yang Bapak Ibu lihat ini, ada sosialisasi, ada diagnostik, ada BIMTEK dan evaluasi. Nah, sosialisasi barangkali kegiatan yang kita lakukan hari ini itu sosialisasi. Diagnostik barangkali untuk melihat barangkali di tempat Bapak Ibu mana yang bagian-bagian mana yang sudah dilakukan. 10 atribut itu apa yang sudah ada dan di bagian mana sudah diterapkan. Kemudian dilanjutkan dengan BIMTEK barangkali dari yang bolong-bolong hasil DA, dari yang belum ada dari hasil diagnostik itu kita BIMTEK dan kemudian kita evaluasi. Kemudian dari evaluasi kita sosialisasi lagi, begitu seterusnya, sehingga dia merupakan suatu siklus. Itu kurang lebih tahapan FCP. Secara singkat seperti itu, dan itu mungkin Bu Jul yang bisa saya sampaikan di overview ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, bisa membantu kawan-kawan, terutama teman-teman di BP POM, baik di pusat maupun di balai besar maupun unit kerja lokal yang pada hari ini mengikuti kegiatan kita ini. Mungkin begitu itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Inspektur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur, Bapak Sutrisno. Yang mana ini telah dengan gamblang ya Pak ya, telah menyampaikan keterkaitannya dengan FCP, terkait juga 10 atribut FCP ya Pak ya. Ya ini memang sangat luar biasa, cukup bagus sekali. Dan sebenarnya untuk tingkat sosialisasi sudah ya Pak, kita sudah mau mengacu juga ke diagnostik assessment ya Pak ya sebenarnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira silakan barangkali ada pertanyaan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, barangkali dari teman-teman baik dari pusat maupun dari balai besar, balai POM atau loka, atau bahkan dari Bapak Ibu dari kantor perwakilan dari BPKP. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin Mas mau menambahkan dulu kan ya. Oh ya, boleh silakan Pak. Pak Kris. Pak Kris mungkin mau ini dulu ya. Gimana? Atau iya, Pak. paparan atau gimana? Ya, Pak Kris. Yang Pak Trisno sampaikan tentang over FCP dulu pernah kita sosialisasikan juga, tapi dengan eskalasi yang tidak seluas ini. Nah, nanti saya akan paparkan mengenai FCP tematik. Meskipun tadi yang Pak Dir sampaikan tidak menyebut istilah FCP tematik, sebenarnya memang secara konsep FCP yang Ibu Zul sampaikan dimulai dari sosialisasi, lalu diagnostic assessment, BIMTEK dan evaluasi. Nah, FCP tematik itu sebenarnya ya bentuk respon kami, Bu. Bukan di Badan POM, tapi banyak di badan usaha setelah disampaikan mengenai FCP, mereka karena sudah memiliki awareness yang baik, mereka menyadari bahwa bagian dari infrastruktur di tata kelola perusahaannya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, dan mereka ingin ya semacam shortcut, tolong deh kami didampingi misalkan manajemen risikonya. Nah, makanya kami desain
apa yang disebut dengan FCP tematik. FCP, Termasuk iya. di Badan POM ini, kalau kita lihat tata kelola organisasi, tidak hanya di badan usaha, tapi juga organisasi sektor publik, sekarang kan Oh, ya. manajemen risiko itu sudah sebagai suatu keniscayaan tuh. Sebelumnya Iya. dikenal SPIP, lalu kapabilitas APIP. Nah, SPIP itu sendiri memang berangkat dari KOSO. Nah, kalau manajemen risiko sekarang yang berkembang di negara kita ada ISO 31 2018 itu jelas tentang MR di sektor publik. Nah, kalau kita cermati unsur-unsur di SPIP, 5 unsur SPIP, itu sebenarnya bentuk lain dari 6 tahapan dalam proses penilaian risiko menurut ISO 31000. Jadi bisa diidentikan antara SPIP dengan MR. Nah, jadi membangun SPIP tidak bisa lepas dari membangun MR. Makanya FCP tematik yang kita ambil adalah tapi nanti saya sampaikan paparannya lebih detail tentang kegiatan FCP tematik itu ya Bu ya. Iya, Pak Kris, Nah, kalau bagaimana kalau sekalian Pak Kris paparan saja langsung gitu? Oh iya ya, karena kita jadi nanti biar langsung nyambung gitu. Ya dipadatkan Ya, juga. jadi nanti Acara sampai jam 12 ya Bu? Ya nanti sampai secukupnya lah Pak, pokoknya sebelum jam 1 lah Pak. Oke. Ya nanti lebih dikit jam 12 nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman masih siap untuk bergabung. Iya. Silakan Pak Kris. Ya Bu ya. Ya. Jadi biar ini gambarannya lebih jelas nanti. Kalian nanya ya Bu ya. Iya betul. Silakan Pak Kris. Sebentar Bu. Pak Kris adalah Kepala Subdirektorat Pencegahan Korupsi 2, BPKP ya Pak Kris ya. Ini yang selalu berinteraksi dengan kami maupun dengan Pak Sutrisno. Iya. Strikernya, Bentar ya Bu ya. Striker lapangan. Iya ya Pak.